Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat jiwa dan fisiknya, serta dianugerahi dengan hati yang bahagia. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke TKP. Air susu dibalas dengan air tuba. Begitulah kira-kira pepatah yang cocok untuk kasus kita kali ini. Bagaimana tidak, seorang anak tega membunuh ayahnya sendiri. Zainuddin adalah seorang ayah yang memiliki 2 anak hasil pernikahan dari istri pertama dan 1 anak dari pernikahan yang kedua. Tidak ada informasi mengenai istri pertamanya ini. Yang jelas saat ini Zainuddin bersama istri keduanya. Nah, dari pernikahan yang pertama, Zainuddin ini mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu anak pertama bernama Wawan Wahyudin berusia 55 tahun, yang memiliki anak bernama Zahra yang berusia sekitar 6 tahun. Lalu ada Erwinda yang memiliki anak bernama Diki. Zainuddin menikah lagi dengan Siti Romlah yang berusia 45 tahun, yang berarti menjadi ibu tiri dari kedua anak tersebut. Lalu lahirlah adik tirinya yang bernama Juanda, berumur 26 tahun dan belum menikah. Dan saat kejadian orang tuanya menghilang, Juanda ini sedang pergi merantau. Zainuddin dikenal warga setempat dengan juragan tanah. Namun nahas, hal inilah yang justru membuat dirinya dan keluarga terlibat pertikaian. Pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 1 malam, Erwinda dan Wawan tengah berdebat sengit yang menyebabkan keduanya kalap. Mereka memperdebatkan masalah warisan dan utang piutang yang bahkan orang tuanya masih hidup pada saat itu. Lalu entah setan apa yang merasuki sang adik kandung, yaitu Erwinda, untuk pergi mengambil kapak di dapur, lalu dengan brutal menghantamkannya dengan sisi tumpul kapak tersebut ke kepala belakang Wawan yang menyebabkannya tewas seketika. Mendengar ribut-ribut, orang tuanya pun langsung bangun dan keluar kamar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun nahas, melihat kedua ayah dan ibu tirinya bangun, Erwin malah turut menghabisi Zainuddin dengan memukul sebanyak 2 kali, hingga akhirnya Zainuddin ini turut tak sadarkan diri hingga akhirnya tewas di tangan anak kandungnya sendiri. Pada saat itu pun Rombah nih, si ibu tirinya ini mengetahui aksi pembunuhan Erwin terhadap Zainuddin, yang membuatnya ketakutan dan berlari menuju dapur. Namun nahas dikejar lagi oleh Erwin dan langsung dipukul sebanyak 3 kali, hingga akhirnya Romlah pun tewas. Puas menghabisi ke anggota keluarganya ini, Erwinda pun mematikan lampu di rumah tersebut. Entah apa alasannya mematikan lampu ini, yaitu setelah membunuh keluarganya ya. Karena mati lampu inilah membuat Zahra terkejut dan menangis. Mungkin tujuannya mematikan lampu adalah agar Zahra ini menangis dan dia pun tega membunuh keponakannya yang masih kecil tersebut. Mendengar tangisan itu, Erwin ini malah turut membunuh Zahra yang masih berusia 6 tahun dengan membekap dari belakang sambil mencekiknya sekitar 5 menitan untuk memastikan Zahra ini tidak bernapas lagi. Nah, setelah membunuh keluarganya, Erwinda tidak langsung menguburkan mereka, namun ia ini sempat merokok sebanyak 2 batang untuk menenangkan dirinya sendiri dan juga berpikir bagaimana cara menghilangkan jejak dan menguburkan anggota keluarganya ini. Setelah itu Erwin ini mengecek septic tank yang ada di belakang rumah. Ini kedapatan ide ya untuk menguburkan mereka ke dalam septic tank, yaitu rumahnya Zainuddin ya, rumah bapaknya sendiri. Jadi ini TKP-nya ada di rumah Zainuddin. Saat itu septic tanknya belum dicor, masih bisa diangkat tutup atasnya. Nah, untuk urutan pembuangan, korban pertama yang dibuang adalah kakak kandungnya, yaitu Wawan, dimasukkan ke septic tank. Nah, kemudian ibu tirinya Siti Romlah, lalu ayahnya Zainuddin, dan terakhir Zahra. Namun saat memasukkan Zahra ini, pelaku mencium jenazah keponakannya tersebut. Hal ini menandakan kalau si Erwinda ini sebenarnya sayang sama ponakannya tersebut ya.
Nyesekkan, padahal keluarga harusnya saling melindungi dan mengayomi dengan rasa sayang. Namun karena hawa nafsu nih dan keserakahan terhadap harta, akhirnya menjadi musuh bagi satu sama lain. Oke, lanjut. Keesokan harinya sekitar jam 3 sore, Erwin ini pergi ke toko bangunan untuk membeli semen dengan tujuan ngecorin septic tank tersebut supaya menutupi barang bukti agar tidak tercium bau jenazah dari septic tank tersebut. Maka ditutup secara permanen pakai semen yang baru saja dibelinya dari toko bahan bangunan itu. Selama setahun ini tidak ada kabar dari keluarga Zainuddin dan anehnya nih ya, kok tetangganya tidak mencari atau minimal Pak RT lah yang menanyakan keberadaan keluarga Zainuddin yang menghilang begitu saja. Tragedi ini berhasil ditutupi setahun lamanya. Nah, setahun kemudian Juanda, si adik tiri yang baru pulang dari perantauan, menanyakan nih kepada Erwinda, si kakak tirinya, tentang keberadaan kedua orang tuanya yang menghilang begitu saja. Hal ini pun lantas membuat Juanda curiga dan terus mendesak kakak tirinya tersebut. Nah, karena sering didesak oleh Juanda ini, maka Erwinda mulai merencanakan pembunuhan terhadapnya. Pada bulan April 2022, Erwin dan anaknya Diki mulai merencanakan pembunuhan terhadap Juanda. Erwin mengatakan kepada Diki untuk bersama membunuh pamannya Wahyu atau Juanda ini. Nah, pada malam harinya pada pukul 2 malam saat Juanda ini sudah tidur, Erwinda ini langsung mengambil linggis dari dapur dan dipukulkan ke Juanda. Erwin memukul 2 kali di leher terhadap Juanda. Nah, belum puas, Erwin pun mengambil tali dan dililitkan di seluruh badan Juanda. Saat sudah yakin Juanda ini sudah tewas, Erwinda ini lalu mengikat jenazah yang dibantu oleh anaknya Diki. Nah, setelah itu Erwin ini pergi lagi nih ngecek septic tank yang dulu pernah menguburkan orang tuanya di situ ya. Ternyata tidak bisa dibuka karena sudah tertutup permanen. Nah, karena kebingungan ini, mereka pun memutuskan menginap semalam di rumah tersebut bersama jenazah Juanda. Setelah semalam, akhirnya mereka memindahkan jenazah Juanda pada esok hari pada pukul 5:30 sore. Mereka pun menguburkan Juanda di kebun singkong milik Erwin menggunakan mobil L300. Erwin naik mobil, sedangkan anaknya naik motor nih, ngiringin di belakang. Nah, sore itu juga mereka telah sukses menguburkan Juanda. Mereka pun pulang dengan tenang. Tidak seperti Zainuddin dan keluarga yang lain yang tidak dicari oleh warga lainnya, Juanda ini justru dilaporkan hilang oleh para warga. Disinilah awal kasus terungkap. Lebih lanjut, pengungkapan kasus pembunuhan bermula saat sejumlah warga ini mendatangi Polsek Negara Batin untuk melaporkan orang hilang dengan identitas Juanda. Warga kampung Margajaya pada Jumat 1 Juli 2022. Dari laporan warga, Juanda ini hilang tidak diketahui keberadaannya sejak 24 Februari 2022. Jadi ini dilaporkan hilang setelah 5 bulan dan diduga ada kejanggalan atas kepergiannya. Kemudian kepala desa berkoordinasi dengan Polsek Negara Batin, lalu dilakukanlah penyelidikan hingga akhirnya mengarah ke salah satu pelaku. Pada tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 5 sore, salah satu pelaku Diki Wahyu, ini anak dari Erwinda, ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Setelah diamankan dan dimintai keterangan, pelaku diminta untuk menunjukkan tempat dikuburnya korban.
Selanjutnya, anggota Polsek Negara Batin bersama dengan perangkat kampung setempat mendatangi yang diduga TKP kuburan korban Juanda yang sempat dilaporkan hilang oleh warga kampung Margajaya. Ia bersama Erwin telah mengakui perbuatannya ikut terlibat dalam pembunuhan korban Juanda. Lalu Erwinda pun memutuskan untuk mengakui pembunuhan terhadap keluarganya setahun yang lalu, yaitu Zainuddin, ayah kandungnya sendiri. Nah, kawan-kawan, punya banyak harta memang membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman. Namun, jika harta yang tidak berkah, mulai dari mendapatkannya sampai pemanfaatan yang kurang tepat, akan berdampak pada keluarga itu sendiri, termasuk anak keturunan kita. Jadi mari kita bijak dalam hidup ini. Tidak ada musibah yang terjadi melainkan karena kesalahan diri kita sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya untuk kita ambil pelajaran bersama. Jika Anda menyukai video ini, silakan tekan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi.